Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, hingga saat ini kita masih diberikan kebahagiaan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbakti, untuk terus dapat mengajukan doa, untuk terus dapat berbuat, berlaku, dan bertingkah sebagai manusia. Rekan-rekan, sahabat-sahabat saya, Bapak dan Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ayat awal yang menjadi dasar daripada umat Islam, yaitu apa? Surah Al-Alaq. Seperti kita ketahui bersama, ini adalah surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Luar biasa untayan kata ini. Bahkan Rasulullah menurut tafsir Ibnu Katsir, setelah menerima ayat ini menggigil seluruh badannya. Kemudian turun, ya, diselimuti oleh istri yang tercinta. Kalau kita melihat untayan daripada kalimat ini luar biasa, saya akan mencoba membahas satu kata saja dalam pertemuan kali ini, yaitu apa? Iqra. Satu kata yang merupakan pondasi dasar yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, umat Islam, menjadi dasar untuk bergerak kita, yaitu apa? Bacalah. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah, dan beberapa tafsir-tafsir lainnya itu menekankan bahwa Al-Islam itu dibangun dengan pondasi pikiran, pondasi ilmu, pondasi baca. Ayat ini jelas menyampaikan bahwa perintah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bacalah, bukan bagilah, bukan dakwahlah, bukan sharelah, bukan tweetlah seperti zaman milenial sekarang. Oleh sebab itu, rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu, penggiat pengadaan barang atau jasa, yang seharusnya kita pahami bersama dalam proses kehidupan kita ini adalah membaca. Baca itu bukan berarti hanya membaca buku. Baca itu bukan hanya berarti hanya membaca regulasi. Tapi bacalah segala hal. Bacalah ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat. Kalau dalam regulasi pengadaan barang atau jasa kita selalu mengatakan, ini kan aturannya tidak ada, ini kan aturannya tidak jelas. Berarti kita hanya sekedar membaca segala hal yang tersurat. Mari kita lihatlah aturan-aturan yang tersirat di luar sana. Utamanya hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengadaan. Apakah yang saya lakukan ini efektif? Apakah yang saya lakukan ini efisien? Apakah yang saya lakukan ini
adil, tidak diskriminatif, ya, transparan, terbuka, dan segala jenis yang lain. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat bahwa ilmu, baca, ini tidak dilingkupi dengan ruang dan waktu. Apapun, ya, selama kita masih hidup, maka tuntutan untuk terus belajar dan belajar itu tetap selalu ada. Bagi Bapak dan Ibu pengelola pengadaan yang saat ini diberikan amanah untuk melaksanakan proses pengadaan barang atau jasa, apapun itu jabatan Anda, entah Anda itu seorang pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, agen pengadaan, bahkan penyedia barang atau jasa. Setelah Anda menerima amanah tersebut, maka yang pertama Anda harus lakukan adalah baca. Bahkan kalau kita lihat di tafsir ayat ini, kalimat bacalah ini malaikat Jibril mengulangi sampai 3 kali. Bacalah, dan Rasulullah mengatakan, saya tidak bisa membaca. Bacalah, saya tidak bisa membaca. Bacalah, saya tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 3 kali. Demikian juga dengan Anda. Apabila Anda menerima jabatan, menerima amanah, maka bacalah regulasinya. Bacalah hak dan kewajibannya. Bacalah segala hal yang berkaitan dengan tugas-tugas Anda. Anda jangan cuma seperti kerbau yang dicucuki hidungnya. Biasanya seperti ini. Yang dulu-dulu pejabat saya juga seperti ini. Tapi kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari pengetahuan kita, dan sesuai dengan pondasi ayat pertama yang turun ini adalah dimulai dari bacalah. Demikian materi kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.